Haha, Xiao Yan bersaudara masih seberani dulu. King Haoran duduk di kursi dan mengangkat tangannya dan tertawa. Dia tahu bahwa uang ini benar-benar bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Harga ini tidak terlalu keterlaluan, tapi pasti batasnya. 10 ini adalah adik laki-lakinya. Karena adik laki-lakinya sudah menembak, seharusnya giliranku dalam beberapa saat. Shen Niu menyerahkan dahinya sutra biru yang menggantung, bergumam pada dirinya sendiri, sampai pada kesimpulan untuk putaran Xiao Yan. Angka Yanyan merah masih sedikit menyilaukan di layar, waktu berlalu dengan cepat, dan tidak ada yang menembak lagi, tetapi ada banyak suara yang berbicara. Orang ini benar-benar gila, dia baru saja menyebut harganya begitu tinggi di awal. Hindari kegilaan orang gila ini dulu, hanya keterampilan bertarung tingkat lanjut pesanan Italia yang mulai dilelang, dan masih banyak lagi di belakang. Aku tidak percaya dia bisa menembak sekaligus. Semua tembakan? Saya khawatir itu tidak terlalu bagus. Bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, dia tidak takut melakukan kemarahan? Hanya ada sedikit janggut bagus di meja. Saat itu dia takut dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. 3 menit sudah habis. Akhirnya tidak ada yang menaikkan harga. 10 teknik bertarung tingkat lanjut Italia, seperti kata-kata Zenni, diakhiri dengan tangan Xiao Yan, dan wajah Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Selamat kepada mereka yang berkompetisi dalam keterampilan bertarung. Mari kita lanjutkan di bawah. Juru lelang tersenyum dan melambaikan tangannya, dan keterampilan bertarung di layar segera diperbarui. Melihat mata panas dari kerumunan, juru lelang sedikit bangga menunggu babak baru penawaran. Akan lebih baik jika kita bisa melampaui harga dari penawar sebelumnya. Kali ini, juru lelang berpikir seperti ini dan sangat senang. Tapi 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, angka di layar masih belum berdetak, sepi perawan, dan juru lelang mulai melihat sedikit keringat dingin di dahinya. Bagaimana situasinya? Kok gak ada yang menawar? Apakah pembaruan tampilan yang salah, bukan keterampilan tempur tingkat lanjut yang canggih? Mata juru lelang menatap sekeliling, menatap layar dengan hati-hati. Itu benar. Ini adalah 10 keterampilan bertarung tingkat lanjut Italia. Bagaimana tidak ada yang menawar? Juru lelang sangat terganggu sekaligus, dan dengan cepat kembali ke apa yang terjadi di tribun. Semua penonton menatap layar, tetapi tidak ada yang menembak. Hati yang berapi-api dan layar yang tenang, kontras yang ekstrim membuat seluruh aula lelang mati. Bagaimana ini bisa terjadi? King Mur membuka mulutnya, dan wajahnya yang cantik sedikit cacat karena takjub. King Haoran melihat pemandangan medan dingin, wajahnya sedikit berubah, matanya lewat, rahangnya ditopang dengan 1 tangan, berpikir, adikku benar-benar memulai dengan baik. Shen Ni berada di ruang VIP, sentuhan merah muncul di wajahnya yang pucat, dan dia merasakan sedikit tawa. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan bingung dengan pemandangan itu dan berbalik untuk bertanya pada Le Xiaolong. Le Xiaolong menyentuh hidungnya dan menjawab dengan senyum pahit, Xiao Xiao, ini karena mereka takut dengan kemurahan hatimu. Mereka semua menunggumu untuk menawar. Apa? Xiao Yan akhirnya mengerti sesaat, mulutnya berkedut, dan dia tidak menyangka bahwa gerakannya yang tidak disengaja menyebabkan adegan yang tidak ada yang berani menawar. Ini terlalu banyak. Apakah Xiao Xiao aneh? Ada banyak kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pembuatan film. Seharusnya tidak kaget seperti ini. Le Xiaolong melihat kebingungan Xiao Yan dan bertanya dengan lembut, "Ya, aku tidak percaya bagaimana ini menakuti kekuatan besar itu." Xiao Yan sangat tertekan. Tidak akan, tetapi kekuatan kecil dan menengah tidak dapat bersaing denganmu, dan kekuatan besar tidak ingin bertarung denganmu di masa-masa awal. Lagi pula, ada 190. Le Xiaolong menjelaskan dengan sabar. Maksudmu, jika aku memberikan harga yang sama untuk 10 buku lagi, mereka pasti tidak akan bersaing denganku. Xiao Yan sedikit emosional, meski harganya mahal, tapi baginya, harga tinggi itu tidak masalah.
tidak disarankan untuk berlebihan, kali ini berikan kepada Zenni dan Kaisar Iblis. Le Xiaolong takut bahwa di bawah desakan Xiao Yan, itu akan menyebabkan badai yang lebih besar dan segera berhenti. Yah, biarkan aku memberitahu mereka. Xiao Yan, jangan pergi dan ingin memberitahu Zenni dan King Haoran. Tidak, mereka akan menembak sesuai waktunya. Le Xiaolong tersenyum, tidak terlalu yakin dengan Zenni dan Demon Emperor. Seperti yang diharapkan oleh Le Xiaolong, sudah ada orang yang menawar di layar, dan nomor yang berkedip persis dengan nomor kamar tempat King Haoran berada, tetapi hanya 5 dari mereka yang ada di pelelangan ini. 5? Harganya hanya 900.000. Xiao Zhan sedikit tercengang, mengapa tidak 10? Kaisar Iblis memang seorang Kaisar Iblis. Ini tidak sederhana. Tangan rendah ini digunakan dengan sangat baik. Setengah dari lelang dimulai, dan harganya kembali normal. Jika tidak, kami menembak 3 kali pada saat yang sama, 10 kali masing-masing waktu. Setiap kali harga tertinggi, kucing di dalamnya tidak bisa menyembunyikan beberapa orang yang tertarik. Le Xiaolong terus menjelaskan, analisisnya sangat metodis. Ketika pengadilan melihat ruang VIP Xiao Yan ditembak, tidak ada banyak waktu tersisa. Harganya melonjak dalam waktu singkat. Pada akhirnya, King Haoran mengambil 5 eksemplar dengan harga 1,2 juta. Zenni juga menembak dan mengambil 1. Sebenarnya bukan harga 1,2 juta yang menjadi batasannya, tapi semua orang khawatir jika harga terus naik, orang yang mengambil 10 tembakan akan mengacau lagi, sehingga semua orang tidak akan mendapatkannya. Sebaliknya, mundur selangkah. Semua orang telah belajar. Ini disebut model win-win yang masuk akal dalam bisnis. Le Xiaolong melambaikan tangannya dan sampai pada kesimpulan akhir sambil tersenyum. Xiao Yan mengetuk desktop dengan puas, memperlihatkan senyum penuh pengertian. Babak ketiga telah dimulai. Badai mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menatap layar dan menemukan bahwa, seperti terakhir kali, pada dasarnya ada keheningan selama 1 menit, dan dia sepertinya mengkhawatirkan masalah yang sama. Kali ini keheningan tidak akan bertahan lama, dan seseorang akan segera menawar. Lagi pula, Xiao Xiao tidak mengambil gambar terakhir kali, dan semua orang akan memiliki mentalitas untuk mencoba. Kata Le Xiaolong, benar saja, setelah 1 menit, angka merah di layar menyala, dan penawaran terus naik, tetapi yang tertinggi hanya sekitar 1,2 juta. Xiao Xiao, ayo tembak sekarang, 5 sudah cukup. Untuk memberi petunjuk kepada semua orang, kamu membutuhkan jumlah yang hampir sama. Le Xiaolong menyarankan, oke. Xiao Yan kemudian menembak dan memberi harga 1,3 juta untuk 5 teknik bertarung. Nomor kamar dingin itu muncul. Mereka yang berpartisipasi dalam penembakan itu semua melompat dalam hati mereka. Setelah melihatnya dengan jelas, mereka hanya menawar 5 eksemplar dan mereka lega. Tebakan di hati mereka ditentukan oleh Le Xiaolong. Selama pria itu tidak memiliki ambisi, sapulah setiap saat. Semua orang berpikir sama sekarang. Berkelahi dengan kekuatan tak dikenal untuk $1.000, tekanan dari kekuatan apapun tidaklah kecil. Meski bukan tanpa uang, setiap angkatan memiliki banyak pengeluaran di setiap aspek. Semakin besar kekuatannya, semakin besar biayanya. Selain itu, identitas petinggi ini tidak diketahui. Bayar banyak uang, dan jika kalah, Anda akan kehilangan muka. Kenapa kamu melakukan ini? Bagaimanapun, ada 200 keterampilan bertarung tingkat lanjut, dan tidak ada yang berani makan sendirian. Karena mereka semua berpikir demikian, semua orang secara tidak sadar menghindari tawaran Xiao Yan agar tidak merangsang kekuatan yang tidak diketahui ini. Dengan cara ini, Xiao Yan memenangkan 5 lagi dengan harga masing-masing 1,3 juta. Aku tidak bisa mengambil gambar lagi lain kali, kan? Tampilan tak berdaya di wajah Xiao Yan membuat semua orang di sekitarnya sedikit tak tertahankan. Untuk menjaga pencegahanmu untuk pertama kalinya dan tidak menimbulkan kecurigaan,
Xiao Xiao harus mengubah penawaran dan tidak mengambil semua makanan agar tidak menyebabkan serangan massal. Dibebankan. Dengan cara ini, ketika Xiao Yan berhenti, Zenni dan King Haoran menembak dan bertukar 3 arah. Mereka dengan cepat memenangkan hampir 90 keterampilan bertarung tingkat lanjut Italia tingkat lanjut. Keuntungan ini membuat tawa Xiao Yan tertutup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Meskipun 3 ruang VIP telah menarik perhatian pengadilan, di balik kedok operasi cerdas Xiao Yan dan lainnya, mereka tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Lagi pula, hanya ada 30 kamar per kamar. Sejauh menyangkut kekuatan, itu tidak berlebihan. Tentu saja, mereka yang bisa duduk di ruang VIP Tianzihao bukan hanya kekuatan yang lebih besar. Segera, pelelangan keterampilan bertarung tingkat lanjut Italia hampir selesai, dengan hanya 30 yang tersisa. Saat ini, semua pencegahan telah kehilangan efeknya. Pasukan yang telah memenangkan keterampilan bertarung tingkat lanjut secara alami ingin lebih banyak bersaing, tetapi pasukan yang belum memenangkan kompetisi ingin memenangkan beberapa di saat-saat terakhir, sehingga tawarannya sangat tinggi. Itu mendekati tawaran pertama Xiao Yan, 1,5 juta. Suasana di tempat kejadian mencapai momen kegilaan. Xiao Yan dan yang lainnya tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Mereka menyerang 3 kali, dan akhirnya memenangkan 15 lagi dengan harga 1,6 juta. Memenangkan 105 teknik bertarung tingkat lanjut Italia, mata bangga Xiao Yan penuh dengan bintang. Meskipun lebih dari 100 keterampilan bertarung tingkat lanjut Italia sedikit kurang dari ratusan kaisar pertempuran bintang 5 di masa depan, tahap awal sudah cukup. Pada saat ini, ucapan selamat Zenni dan King Haoran juga disampaikan, memberi selamat kepada Xiao Yan karena memenangkan 105 keterampilan bertarung tingkat lanjut, dan awal serta hadiah yang memuaskan. Haruskah itu keterampilan bertarung kelas dunia? Xiao Yan segera peduli dengan pelelangan berikutnya. Yah, tapi kakakku cemas. Kata-kata Zenni Rou terdengar lembut. Itu palsu untuk mengatakan jangan terburu-buru, saudari. Kamu tahu, aku sedang menunggu tahap keterampilan bertarung ini untuk meningkatkan kekuatan tim. Setelah mendapat balasan positif dari Zenni, Xiao Yan sangat bersemangat dan menantikan pelelangan Shiji Fighting Skills tadi. Jumlah keterampilan bertarung tingkat dunia pasti tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau kita pergi ke saudara dan kamu? Suara King Haoran masih sangat keras. Sebelum Xiao Yan menjawab, dengkuran King Muer terdengar. Oke, aku akan mati lemas. Xiao Yan tersenyum pahit, menatap Le Xiaolong dan berkonsultasi dengan Le Xiaolong. Le Xiaolong berpikir sejenak dan berkata, dalam pelelangan keterampilan tempur tingkat lanjut Italia sebelumnya, kami banyak menembak di ketiga kamar. Jika keterampilan tempur tingkat dunia tiba-tiba menghilang selama pelelangan, itu pasti akan membuat orang merasa aneh. Itu tetap sama. Pernyataan Sharon bahkan lebih buruk, tetapi Kaisar bingung sejenak. King Hao tertawa terbahak-bahak dan mengakui kesalahannya, dan pikiran seperti ini harus dikagumi oleh semua orang. Kemudian menurut kata-kata Xiaolong, selama keterampilan mewah adik memberitahu kami akan tetap menembak seperti biasa, pada akhirnya, semua akan menjadi keluarga. Zenni juga berkata, seperti yang didiskusikan Xiao Yan, seorang pria paruh baya di sudut yang sangat tersembunyi di lantai atas rumah lelang berdiri diam dalam kegelapan, sering mengangguk ke bawah. Orang ini bukan orang lain, melainkan Zhen Bufan, paman Zenni dan ketua Liga Xiangmeng. Zenni, Nizi kecil ini, belum benar-benar melihat orang yang salah, tetapi jalan yang terkuat di daratan Kaisar tidak begitu mudah. Wah, untuk Zenni, saya menghabiskan banyak waktu untuk membujuk orang jika klan dan klan iblis tidak datang ke pelelangan ini, itu tergantung pada apakah Anda dapat memanfaatkan kesempatan. Zhen Bufan bergumam pada dirinya sendiri, melihat ke ruang VIP tempat Zenni dan Xiao Yan berada, tersenyum, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Bagaimana dia bisa absen dari lelang pertempuran khusus yang begitu penting? Dia tidak muncul secara alami karena alasannya tidak muncul. Sebelumnya,
Dia menyerahkan pelelangan khusus ini kepada Zenni untuk mengambil alih sepenuhnya. Sekarang dia telah melihat kesuksesan seperti itu, tidak perlu muncul. Para tamu, klimaksnya akan segera datang. Saat juru lelang menginjak meja lelang dengan riang, pelelangan keterampilan bertarung kelas dunia akan dimulai. Selanjutnya, juru lelang sengaja berhenti, lalu tiba-tiba menaikkan oktav. Keterampilan tempur tingkat dunia yang lebih maju daripada keterampilan tempur tingkat lanjut Italia akan ada di atas panggung. Dengan dengungan, balai lelang tampak meledak dan antusiasme membara seperti api. Suhu di aula sepertinya telah meningkat pesat. Jika dikatakan bahwa penawaran keterampilan bertarung tingkat Italia hanyalah pemanasan, maka lelang keterampilan bertarung tingkat dunia yang akan datang pasti akan memicu klimaks dari lelang hari ini. Perbedaan urutan pertama, perbedaan kesenjangan, bisa dikatakan pada dasarnya semua kekuatan utama diarahkan pada keterampilan bertarung tingkat dunia. Pelelang melihat respons antusias di luar lapangan sambil tersenyum, dan dia hampir berkembang, dan ketika dia hampir sampai, dia dengan tenang menambahkan, karena jumlah keterampilan bertarung tingkat dunia sangat langka di benua, jadi kami berikan rasa hormat yang cukup untuk kembali ke model lelang tradisional dan menjualnya secara terpisah, sehingga semua orang dapat menghidupkan kembali perasaan yang sudah dikenalnya. Oh, akhirnya menawar dengan kekuatan besar. Keterampilan bertarung tingkat dunia juga harus menggunakan metode menawar ini untuk menunjukkan nilainya. Xiao Yan menyipitkan mata dan tersenyum. Semua orang saling memandang dan menantikan model penawaran tradisional ini sudah ada sejak lama. Bab 81. Perasaan kekayaan dan kekayaan. 4. Yang pertama muncul adalah keterampilan tempur dasar kelas dunia, Central Hammer, harga mulai 2 juta. Senyum juru lelang menjadi ramah dengan tawaran itu. 2,1 juta, 2,2 juta, 2,3 juta. 2,4 juta. Palu? Ternyata itu palu. Xiao Yan menggosok telapak tangannya dengan kuat, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dalam kesannya, bahkan kaisar yang menggunakan palu belum pernah melihatnya. Seolah melihat kebingungan Xiao Yan, Xiao Shan sibuk memperkenalkan kepada Xiao Yan, palu itu berat dan kuat. Itu milik senjata berat Kimen. Pengguna membutuhkan banyak kekuatan, sehingga cocok untuk monster tirani. Palu melambai, situasinya bergetar, kekuatannya sangat kuat, dan efeknya sangat jelas dalam kelompok pertempuran. Lalu apa yang kamu inginkan? Lihat kamu sangat bersemangat. Xiao Yan meminta Xiao Shan sebuah kalimat. Aku sudah memiliki keterampilan bertarung utama kelas dunia, dan aku tidak membutuhkan palu. Xiao Shan merentangkan tangannya tanpa daya, dan kepalan tangannya membuat vibrato logam di teleskoping. Itu, Xiao Yan tidak memikirkan kandidat yang cocok untuk keterampilan bertarung ini, menghela nafas, tetapi masih mengirim pesan ke Zenni dan King Haoran, tembak, meskipun tenaga saat ini tidak tersedia, tetapi seseorang dapat menggunakannya di masa depan. Turunkan dulu. Xiao Yan sudah memikirkannya sebelum menawar keterampilan bertarung tingkat dunia. Sekarang tenaga tersedia, dia akan mengambil gambar di sisinya sendiri. Jika dia tidak membutuhkannya, biarkan King Haoran dan Zenni mengambil gambar. Meskipun tidak tersedia untuk sementara, mungkin tidak dapat ditemukan saat dibutuhkan di masa mendatang. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat dunia sangat langka. Bahkan jika tidak ada yang bisa menggunakannya pada akhirnya, itu tidak akan terdepresiasi jika dilelang lagi. 2,5 juta, 2,55 juta. Zenni mengikuti kenaikan harga. Xiao Yan iri dengan keterampilan tempur utama kelas dunia, dan kekuatan lain masih cemburu. Meskipun teknologi tempur ini relatif parsial, itu bisa sebesar daratan kaisar, dan masih merupakan orang dengan palu, dan itu juga merupakan teknologi tempur utama kelas dunia. Setelah harga, Gravity Hammer, terus melambung tinggi, akhirnya difoto oleh Zenni dengan harga 2,75 juta. Di bawah ini adalah keterampilan tempur dasar kelas dunia, Thousand Fantasy Silver Sword,
dengan harga mulai dari 2 juta. Bagian pertama tidak mencapai hasil yang diharapkan, seperti yang diharapkan juru lelang. Sebagai teknik bertarung yang sangat parsial, jika diletakkan di belakang, jika peserta melihat teknik bertarung yang bagus di depan, dan uangnya hampir sama, ia akan terancam ketinggalan. Ini adalah rumah lelang yang paling tidak bersedia. Apa yang Anda lihat, letakkan di lelang pertama, mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Namun emosi peserta tidak boleh diturunkan, sehingga teknik adu panas langsung dilancarkan, dan emosi peserta harus dinaikkan. Karena pedang akan selalu menjadi senjata dengan pengguna terbanyak, tidak peduli di daratan dodo atau di tempat lain, keterampilan bertarung pedang kelas dunia pasti akan membawa antusiasme para peserta. Benar saja, harga penawaran 1000 pedang perak ajaib melonjak jauh lebih cepat dari teknik palu sebelumnya, 2,5 juta, 2,7 juta, 2,9 juta, 3 juta. Xiao Yan melihat sekeliling kerumunan lagi, dan melihat gelengan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Bahkan begitu banyak orang membeli Silver Sword seksi. Gumam Storm. Pertama kali semua orang mendengarnya, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mencicipi dengan hati-hati, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Bab 81. Perasaan kaya uang, 5. Aku bilang Storm, kamu terlalu lucu. Zing tidak bisa tertawa, dan Nan Erming langsung membuat badai itu bergidik. Hanya Xiao Yan yang tidak tertawa, karena dia sedikit tertekan saat ini kenapa timnya tidak bisa menggunakannya. Tapi melihat pemandangan penuh gairah di bawah, Xiao Yan masih menyeringai di pipinya. Bahkan jika kamu tidak membutuhkannya, ambillah dulu, dan keterampilan bertarung tingkat dunia pedang pasti akan digunakan di masa depan. 3,5 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Kekuatan penawaran King Haoran membuat penonton kewalahan. Juru lelang menghancurkan palu lelang dengan semangat, dan sedikit rona berkibar dari sudut mulutnya. Keterampilan bertarung dasar kelas dunia, dia sangat puas dengan harga 3,5 juta. Selanjutnya, itu adalah teknik pertarungan tubuh. Teknik pertarungan dasar kelas dunia, Thunderbolt, harga awalnya adalah 2 juta. Keterampilan bertarung tubuh. Xiao Yan tiba-tiba bersemangat, berdiri dari kursinya dan melihat yang berikut dengan penuh semangat. Apakah akhirnya keterampilan bertarung yang dia inginkan? Keterampilan bertarung tingkat dunia dari keterampilan tubuh adalah apa yang diimpikan oleh Xiao Yan. Saat ini, nilai 3.000 guntur sangat rendah dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Xiao Yan. Tanpa bantuan tulang dan sayap, itu hampir merupakan keterampilan iga ayam. Tapi Xiao Yan bukan satu-satunya yang bersemangat. Dia berdiri dan menyikat, yang membuat mata Xiao Yan tiba-tiba berputar. Aku akhirnya menyukai satu hal, begitu banyak orang yang menyukainya. Mengapa teknik palu tidak membuatmu begitu antusias sebelumnya? Keterampilan pertarungan tubuh relatif jarang dalam keterampilan bertarung. Baik itu bonus kecepatan, bantuan serangan, atau bahkan melarikan diri, ini adalah pilihan pertama untuk membunuh dan menimbun berlebihan. Le Xiaolong dan Zing berbicara pada saat bersamaan. Memang, dalam hal ini, Xiao Yan perlahan merasa lega, tapi kakakku akan menembak kali ini. Suara Zenny terdengar tepat waktu. Xiao Yan merasa bahwa Zenny hampir menjadi belatung di perutnya, kalau tidak bagaimana bisa semuanya menjadi begitu akurat? Dan itu muncul sangat tepat waktu. Tepat ketika Xiao Yan hendak menjawab, aspirasi harus diperoleh. Pengenalan berikutnya dari juru lelang segera membuat Xiao Yan membeku. Teknik tempur ini luar biasa dalam hal kecepatan. Satu-satunya kelemahan adalah lebih keras saat diluncurkan. Suara yang lebih keras juga merugikan? Apa ini hampir bisa diabaikan? Xiao Shan tidak dikenal, jadi dia bertanya pada Xiao Yan dengan bingung. Tubuh kaku Xiao Yan mengambil waktu sejenak untuk memperlambat dan menghembuskan napas, berkata, cacat yang memungkinkan juru lelang untuk fokus padanya bukanlah cacat umum. Diperkirakan suara saat dimulai dapat mengejutkan seekor gajah. Jika tidak,
Juru lelang tidak akan dengan sengaja menekankan hal ini. Xiaolong, maksud Anda? Xiao Xiao benar. Sebagai penjual, tidak ada yang mau mengatakan bahwa ada kekurangan dalam barang-barangnya. Bahkan jika ada, itu hanya di bagian akhir. Jika Anda fokus pada ini, kekurangannya tidak boleh kecil. Tentu saja, Dragon sangat ahli dalam Taoisme di dalam, jadi dia juga mengerti bahwa kekurangan dari teknik pertarungan tubuh ini pasti terlihat jelas. Sneak attack, peringatkan pihak lain sebelum kamu mendekat, melarikan diri, dan melarikan diri kemana saja sama dengan memasang alat pelacak untuk pihak lain. Tampaknya teknik pertempuran ini tidak begitu berguna kecuali yang cepat. Ziying berkerut hidungnya yang cantik dan lucu menggoda. Kata-kata dari beberapa orang membuat Xiao Yan merasa sedikit ragu dan iri dengan keterampilan tubuh kelas dunia, tapi dia tidak bisa menerima cacat yang terlalu jelas ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin menggunakan keterampilan tubuh ini? Saat Xiao Yan dalam keadaan kusut, dia keluar dari permainan. Bab 81. Perasaan kaya uang, 6. Apa yang lebih keras, dan sejauh mana? Kamu tidak membuatnya jelas sama sekali. Artinya, kami berhak mengetahui seberapa keras suaranya? Banyak orang yang meminta penjelasan detail kepada juru lelang. Harga skill bertarung tingkat dunia tidaklah murah. Jika Anda membeli pengembalian yang tidak jelas, bukankah itu masalah besar? Di hadapan keraguan banyak orang, juru lelang tahu bahwa melewatkan kalimat barusan pasti tidak akan berhasil. Dalam hal ini, mari kita jujur. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menembak karena keterampilan bertarung. Hanya saja harganya lebih murah. Itu tidak dapat merusak reputasi rumah lelang. Teknik bertarung ini diperoleh di tempat monumen kuno yang dibuat oleh kaisar petarung berpangkat tinggi, Perak Leijun pada zaman kuno. Untuk mencerminkan reputasinya, Thunderbolt telah memasukkan suara badai di dalamnya. Jadi teknik bertarung ini adalah disebut piliburo. Pelelang menjelaskan, meskipun ada suara gemuruh saat berjalan, jika digunakan di jalan keadilan dan guntur, itu juga akan menambah sedikit gengsi. Juru lelang memiliki mulut dengan lidah yang cerah, tetapi dia tidak mengubah wajahnya. Masuk akal untuk menjelaskan cacat ini, yang membuat banyak orang bergerak sedikit. Namun, hampir setengah dari mereka lebih waras. Suara ini tidak sekeras yang bisa dijelaskan. Kekhawatiran semua orang secara alami jatuh ke dalam kesusahan yang sama seperti Xiao Yan, dan satu atau dua di antaranya terdengar dari waktu ke waktu. Dia mengutuk, petir sialan ini, Leijun, guntur macam apa yang terdengar baik-baik saja. Persetan dengan neneknya, Xiao Xiao benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Lidah Xiao San menjilat bibirnya dan memuji. Ini adalah alasan yang jelas. Ini bukan masalah besar. Masalahnya adalah pilihan teknik bertarung ini benar-benar memusingkan. Xiao Yan melemparkan cangkir teh kosong di tangannya dan melihat busur yang ditarik di udara, sangat tertekan. Kakak masih menginginkan teknik bertarung ini. Suara Zenni selalu datang pada waktu yang paling tepat. Xiao Yan segera sadar dan buru-buru memberitahu Zenni tentang kekhawatiran dan kekusutannya. Kerugian dari teknik ini terlalu jelas. Saudaraku tidak berguna. Dia hanya bisa mempertimbangkan untuk membelinya untuk memperluas kekuatan tim. Dia harus bersabar ketika memilih teknik bertarung yang cocok untuknya. Mungkin ada beberapa teknik bertarung di bagian belakang. Dibuat khusus? Bersabarlah, kesempatan selalu diserahkan kepada orang yang bertahan sampai akhir. Zenni menganalisis Xiao Yan dan membujuk. Kakak masih benar. Mendengarkan kata-kata Zenni, Xiao Yan seperti menarik awan dan melihat langit jauh lebih baik. Kakak, meskipun aku tidak bisa menggunakannya, tapi teknik pertarungan ini sama dengan dua sebelumnya. Hancurkan dulu, lalu aku tidak akan percaya pada tim Kaisar Pertempuran Bintang 5 dengan ratusan orang. Kalimat selanjutnya menghilangkan kegundahan di hatiku, sesuai keinginan kakakku.
Tawa Zenni terdengar seperti lonceng perak, diiringi tawa adalah tawaran Zenni. Dan meskipun separuh orang di lapangan memilih untuk menyerah, setelah tawaran Zenni, beberapa orang mau tidak mau merayu. Lagi pula, karena kelangkaannya, skill body fighting masih memiliki daya tarik tersendiri. Setelah beberapa pertempuran, Thunderbolt akhirnya difoto oleh Zenni seharga 3,1 juta. Juru lelang diam-diam menarik napas lega. Meskipun ada beberapa perbedaan dengan ekspektasi, harganya masuk akal. Setelah keterampilan pertarungan tubuh, yang akan muncul selanjutnya adalah keterampilan bertarung dasar kelas dunia, roda angin. Semangat juang diringkas menjadi kekuatan angin puyuh, seperti roda raksasa yang menyapu rintangan di dunia. Pelelang mengumumkan keterampilan bertarung untuk pelelangan berikutnya. Keterampilan bertarung atribut angin milik salah satu dari 5 elemen. Ini adalah hal yang sangat bagus. Banyak orang telah berlatih 5 elemen di daratan, dan pertempuran ini diperkirakan akan sengit. Segera setelah Wind Rotate difilmkan, itu segera menyebabkan babak baru diskusi dan pengambilan gambar yang sengit, dan penawaran meningkat dengan cepat. Saya harus mengatakan bahwa pesona keterampilan tempur utama tingkat dunia sangat bagus. Orang-orang di bawah telah dihancurkan oleh serangkaian keterampilan tempur tingkat dunia, dan napas mereka menjadi cepat. Lebih sedikit orang yang bisa menjaga indera mereka tetap terjaga. 3,3 juta. Sebuah suara nyaring menyela peningkatan bertahap dalam penawaran di bawah, dan King Haoran menaikkan harga sebesar 500.000. Apakah ini disebut kaya? Xiao Shan bergumam dengan bangga saat mendengar tawaran King Haoran. Pokoknya, harga ini akan tercapai pada akhirnya, lebih baik menjadi 1 kali saja. Xiao yang tertawa riang, menanggapi humor Xiao Shan, 3,4 juta. Saat keduanya berbicara, seseorang menaikkan tarif. Mendengar lebih dari 3,4 juta yang dia kutip, King Haoran sedikit mengernyit di kamar King Haoran, lalu dia melambaikan tangannya dengan momentum menunjuk ke sungai, 3,6 juta. Ada keheningan di bawah lapangan. Harga ini jauh melebihi harga normal dari keterampilan bertarung junior kelas dunia biasa. Meskipun orang-orang yang cemburu itu besar, tidak ada yang mengambil kesempatan lagi. Rasanya sangat menyenangkan menghabiskan uang seperti kotoran. King Haoran tertawa. Di masa lalu, keluarga Blood Demon tidak kuat secara ekonomi, dan semua pengeluaran harus dihitung dengan hati-hati, jadi meskipun King Haoran berani, dia tidak pernah mengalami uang sebanyak itu. Tapi sekarang berbeda. Sejak memperoleh kekuatan pemurnian Siaki dan dari Xiaoyan, kekuatan ekonomi keluarga Blood Demon telah meningkat pesat, dan mereka secara samar menduduki peringkat teratas di antara iblis. Di mata saya, ini bukan angka yang besar, dan yang terpenting adalah ini membantu Xiaoyan untuk menawar. Apa yang bisa diselamatkan? Siapa yang tidak membawa beberapa botol cairan Kingling bersamamu sekarang? Siapa yang tidak membutuhkan gas darah? Dalam hal ini, Xiaoyan tidak tahu berapa banyak uang yang harus dibagikan setiap hari. Apa yang dia kekurangan sekarang bukanlah uang, tetapi sumber daya. Keterampilan bertarung tingkat dunia adalah sumber daya. Oleh karena itu, jangan khawatir, yang terpenting adalah membeli keterampilan bertarung, dan omong-omong, menghabiskan banyak uang. Tanpa ragu, King Haoran ingin membantu Xiaoyan memenangkan rotasi angin. Selamat Xiao Xiao, Heksi Xiao Xiao. Melihat bahwa Xiaoyan telah memenangkan semua 4 generasi pertama keterampilan tempur, panennya sangat bermanfaat. Semua orang secara alami senang untuk Xiaoyan. Xiaoyan menjawab dengan riang satu persatu, dan dia lebih bersemangat untuk keterampilan tempur berikut. Saya bertanya-tanya apakah itu akan muncul keterampilan bertarung yang digunakan oleh Anda dan tim. Lelang di bawah senapan yang mengejutkan. Suara panas juru lelang menyebabkan kebingungan Xiaoyan. Bukankah ini pelelangan keterampilan bertarung? Kenapa kamu punya senjata untuk dilelang? Tidak hanya Xiaoyan bingung, semua orang di sekitarnya, dan bahkan semua orang yang terlibat dalam penembakan itu, dibuat bingung olehnya. Xiaoyan melihat melalui kaca.
Kulit juru lelang terlihat sangat bersemangat di bawah cahaya, dan tampak bersemangat dengan pelelangan yang akan datang. Dengan suara panas dari juru lelang, 2 kaisar bintang 4 itu muncul dengan nampan panjang. Pistol hitam panjang ditempatkan secara horizontal di atas nampan. Panjang pistol itu lebih dari 2 meter, dan lampu hijau meluap. Dengan seberkas asap tipis, itu menjentikkan ringan, seperti kabut tipis. Pistol ini diperoleh dari situs kuno. Asal spesifiknya tidak diketahui dan kuat. Semua orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana lelang keterampilan Ember bisa menghasilkan senjata? Oh, karena senjata ini memiliki misteri lain. Juru lelang melihat bahwa semua orang menatap pistol tanpa memperhatikannya, mereka bahkan lebih puas. Artinya senjata panjang ini sangat menggoda semua orang, sehingga memperlambat kecepatan bicara dan mendorong nafsu makan semua orang. Hal yang paling berharga tentang senjata ini tidak hanya dapat menembus awan dan batu, tetapi juga mengandung teknik pertempuran misterius yang disebut tekad yang mengejutkan. Juru lelang berhenti sejenak sebelum berbicara perlahan, tetapi tampaknya datar. Guntur meledak, senjata dengan keterampilan bertarung intrinsik. Ini sangat langka. Karena teknik bertarung harus dibuat khusus untuk senjatanya, keduanya ditumpangkan, dan kekuatannya tidak sesederhana 1+1. Orang-orang di bawah langsung mendidih, dan mata Nan Erming tertuju pada tombak. Keterampilan bertarung di dalam diuji, meskipun itu dasar di kelas dunia, tetapi mereka selaras dengan senjata yang mengejutkan, dan dengan kekuatan senjata, mereka sangat dekat dengan perantara di kelas dunia. Juru lelang memegang badan senjata sambil menjelaskan, dan dia mengejang dan mengejang beberapa kali, dan tiba-tiba hantu muncul di badan senjata. Bayangan virtual berkabut, dan mereka mengikuti senjata di udara, menunjukkan keahlian menembak yang misterius. Pistol keluar dalam angin dan guntur, dan fluktuasi setelahnya menyebabkan perisai meja lelang sedikit bergetar, dan itu luar biasa. 3,5 juta dimulai. Melihat efek publisitas telah tercapai, juru lelang tidak ragu lagi, kata, memulai, langsung menyulut semangat setiap orang. Kekuatan melampaui tingkat dasar dunia, dengan keterampilan tempur dan senjata, harga awal secara alami jauh lebih tinggi, yang merupakan hal yang biasa. Nan Erming, apakah kamu mau? Xiao Yan meminta Nan Erming menoleh ke belakang, mengabaikan kenaikan harga gila-gilaan di bawah. Dengan semakin dalamnya persahabatan antara Xiao Yan dan semua orang, tidak perlu ada kesopanan antara semua orang dan Xiao Yan. Wajah Nan Erming penuh kegembiraan, dan dia gemetar, ini memang senjata yang bagus. Kata-kata singkatnya sudah menjelaskan sikap Nan Erming. Xiao Yan mengangguk dan menawarkan harga yang membuat penonton terdiam. 5 juta. Kutipan di tempat kejadian sekarang hanya 4,2 juta, dan kutipan Xiao yang cukup lebih tinggi dari 800.000, dan semua orang di bawah telah membahasnya. Harga keterampilan tempur tingkat menengah kelas dunia juga sekitar 5 juta. Meskipun rangkaian teknik bertarung ini diklaim sangat dekat dengan perantara tingkat dunia, ini bukanlah perantara tingkat dunia. Lagi pula, itu tidak boleh kurang dari harga pertempuran menengah tingkat dunia. Benar. Namun, jika Anda berspesialisasi dalam senjata, Anda tidak dapat mengatakan bahwa harganya keterlaluan, tetapi pasti terlalu tinggi. Orang-orang di bawah agak ragu-ragu. Melihat lagi pada nomor bidder room penawaran, semuanya agak berbulu, karena nomor room ini berkesan saat penawaran untuk keterampilan bertarung tingkat lanjut. Berkelahi dengannya? Pihak lain tampaknya sama sekali tidak peduli dengan harga. Ini jelas bukan kekuatan biasa. Jika dipanggil jauh-jauh, jika Anda tidak berani, jangan menambahkannya, itu sama saja dengan menaikkan harga. Serangan terhadap kekuatan seperti itu tidak perlu. 5 juta untuk pertama kalinya. Kedua kalinya 5 juta. Hitungan ketat juru lelang terdengar. Tapi kakakku ingin membuat keputusan akhir. Shen Ni melihat mentalitas Xiao Yan dan bertanya sambil tersenyum. Nah, sekarang Nan Erming mewah, apalagi yang bisa dikatakan?
Harga 5 juta hampir batas atas, hanya biarlah. Xiao Yan membantu King Wer untuk menembak keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Perkiraan harga sudah banyak dipahami, jadi tidak terlalu impulsif. 5 juta ini tepat. Itu rendah. Seseorang harus melawan. Menawar sepenuhnya dan mudah marah. Penawaran untuk roh setinggi mungkin. Itu tidak perlu. Itu cukup untuk menghalangi orang. Menjadi kaya bukan berarti menghambur-hamburkan uang secara sembarangan. Ketiga kalinya 5 juta, kesepakatan. Selama percakapan antara Xiao Yan dan Zhen Ni, juru lelang menjatuhkan palu, dan Xiao Yan melakukan pukulan kejutan seperti yang diharapkan. Melihat tembakan senjata yang luar biasa, wajah Nan Erming tersenyum langka. Jika dia melihat bintang-bintang, penampilannya bahkan lebih luar biasa. Dia sangat tampan dan dibenci di sana. Meskipun kita sudah lama bersama, aku masih harus mengakui bahwa setiap kali aku melihat Nan Erming, menurutku pria ini tampan dan cemburu, atau cukup cemburu. Dia bahkan lebih wanita daripada wanita. Xiao San meratap, menyebut Nan Erming dengan mata putih besar. Jika bukan karena dia telah merebut senjata dan keterampilan bertarung yang dia inginkan, dia pasti akan mengatakan, lebih banyak wanita daripada wanita, di kalimat terakhir Xiao San. Nan Erming pasti akan memberi Xiao tampilan yang bagus. Jika suatu saat uangnya ketat, biarkan Nan Erming mengorbankan warnanya dan keluar untuk merayu wanita kaya itu. Tingkat keberhasilannya pasti melebihi 99,9% dan pendapatannya pasti tinggi, yang bisa meringankan kebutuhan mendesak. Tertawa di samping. Wajah Nan Erming langsung berubah cerah menjadi mendung, dan jika ada roh pendendam yang meresap di udara. Nah, jangan bingung, ada yang lebih seru di bawah. Zhen Ni mendengarkan suara Xiao Yan dari komunikator dan merasa lelucon itu agak terlalu jauh dan berhenti dengan cepat. Setelah pertengkaran semua orang, perhatian semua orang beralih ke pelelangan lagi.